Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Rawatib Masjid Al-Amal Ustadz Haji Abdul Karim, Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Amal, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita masih di babul mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh dalam berjuang. Ya, mujahadah artinya berjuang dengan batin. Ya, akar katanya dari kata jihad. Kalau jihad itu berjuang dengan fisik, kalau ijtihad itu berjuang dengan pikiran. Nah, sementara mujahadah itu adalah berjuang dengan batin dalam rangka berupaya untuk berjuang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani, hadis yang kedua dari bab mujahadah. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wajal, di mana telah
berfirman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, ya, hadis yang isinya dari Allah tapi teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an isi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis Nabi, kalau hadis qudsi isinya dari Allah, maknanya atau teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis Nabi itu isi dan maknanya juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadis qudsi. Kenapa? Fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yang diriwayatkan atau difirmankan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran." Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka kata Allah, aku akan mendekat kepadanya dzira'an. Dzira'an itu dari lengan sampai siku, ya, dari lengan sampai siku. Kalau tadi shibran, sejengkal. Apabila seorang hamba mendekatkan kepadaku, ya, shibran, sejengkal, maka aku akan mendekatinya dzira'an, dari lengan sampai siku, artinya lebih panjang lagi. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dzira'an, dari lengan sampai siku, ya, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat darinya itu ba'an. Ba'an itu kira-kira sepanjang 2 tangan jika direntangkan. Sepanjang 2 tangan jika direntangkan, artinya lebih panjang lagi, ya. Wa idza atani yamshi, apabila hambaku mendatangi aku yamshi, dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya harwalatan. Harwalah di sini diartikan berlari, tapi larinya bukan lari ngebut, larinya lari kecil. Sama ketika kita sa'i, ya, kita sa'i itu ada lampu hijau, ya, ada sa'i itu dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, itu ada lampu hijau. Nah, di saat lampu hijau tersebut kita disunahkan buat laki-laki, ya, buat laki-laki disunahkan untuk harwalah. Nah, harwalah baina harwalatain, jadi antara 2 lampu hijau itu dianjurkan untuk apa? Lari-lari kecil, ya, enggak ngebut larinya santai, tapi itu disunahkan buat laki-laki. Perempuan enggak disunahkan, ya, laki-laki yang disunahkan sambil baca rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Oh, ya, itu bacaannya saat sa'i antara lampu hijau ke lampu hijau yang terakhir. Tuh, karena baru kemarin jadi saya masih hafal. Ya, alhamdulillah masih hafal. Ya, alhamdulillah rezeki 3 bulan sekali ada yang ngajakin umroh. Ya, jadi saya ikut. Ya, kalau orang-orang bayar saya gratis, malah saya dibayar. Jadi alhamdulillah, kalau ada bapak yang mau ikut juga boleh sama saya, atau mau ikut melalui masjid boleh, tapi beda travel sama saya. Ya, beda travel. Kalau saya travel Malika yang di Tangerang, travel besar. Ya, alhamdulillah sudah besar dan di bawah nasihat asuhan kiai saya, Kiai Syukron Ma'mun. Jadi di situ, makanya alhamdulillah. Silahkan mau ikut yang mana aja boleh. Yang penting niat kita untuk ibadah umroh, ya. Carinya jangan yang transit, capek yang enak, yang direct langsung, ya, dari sini ke Jeddah, atau dari Jeddah dari Soekarno Hatta ke Madinah. Nah, itu yang enak. Makanya pesawatnya Saudi dan Garuda biasanya. Kalau yang lain-lain tuh pakai Qatar, Turki, ya itu pakai transit lumayan, ya. Tapi tergantung duit juga. Semua tergantung duitnya. Kalau duitnya banyakan, ya enakan gitu aja, kan duit tahu barang, ya, duit tahu barang. Nah, jadi wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan, apabila hambaku datang dengan berjalan, maka kata Allah, aku akan mendatanginya harwalatan, lari,
tapi larinya enggak ngebut, pelan-pelan aja. Karena hambaku jalan dia, kalau dia mintanya datang kepadaku lari, oh mungkin lebih kencang lagi ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk mujahadah. Ya, seseorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam cara, maka Allah pun akan membalas perjuangannya tersebut dengan balasan yang lebih hebat lagi. Tuh, itu tadi dikatakan di situ. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, kita kenal siapa Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Bedanya di mana? Kalau Malik bin Anas itu salah seorang di antara imam madhab yang 4, gurunya Imam Syafi'i, Malik bin Anas. Ya, nah kalau ini Anas bin Malik, ya, seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang doanya makbul semua. Kalau Nabi udah berdoa, ya makbul semua. Apa doanya? Nabi doain Anas bin Malik ketika ibunya datang membawa Anas bin Malik di usia 10 tahun. Ya Rasulullah, jadikanlah putraku ini Anas sebagai pembantumu. Oh, Rasulullah nggak jadiin dia pembantu, tapi dijadikan ya seperti anaknya sendiri. Nah, artinya bahkan ibunya bilang doain, ya doain ya Rasulullah, didoain. Sama didoain Allahumma tawil umrahu wa aktsir amwalahu wa auladahu wa barik lahu fi hayatihi wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ini Nabi doanya kepada Anas bin Malik, ya Allah panjangkan umur Anas bin Malik, ya, kemudian banyakin hartanya, banyakin keturunannya, berkahi hidupnya, dan masukkan dia ke dalam surga. Oh, itu 5 doa Nabi dikabul sama Allah semuanya. Yang pertama, umurnya panjang. Kalau Nabi cuma usia 63 tahun, Anas bin Malik 93 tahun meninggal. Nah, lebih panjang dari Nabi. Anaknya banyak, hartanya juga banyak. Hartanya banyak. Di antara sahabat-sahabat yang termasuk kaya raya, ya Anas bin Malik. Bukan cuma kaya harta, tapi kaya anak. Keturunan sampai 120 keturunannya itu. Ya, ditambah lagi berkah hidupnya, wa barik lahu fi hayati, berkahilah dalam kehidupannya, wa adkhilhul jannah, ya, ditambah lagi yang paling enak, masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, itu 5 doa Nabi buat Anas bin Malik, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Anas bin Malik ini menyampaikan satu hadis, dan ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi, ya, jadi dalam bentuk perjuangan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, ya, cuman sejengkal doang, maka Allah akan mendekat kepadanya zira'an. Lebih panjang lagi dari sejengkal. Kalau sejengkal kan begini. Tapi kalau zira'an itu 2 kali lipat, antara lengan sampai siku, 2 kali lipat. Oh, artinya lebih panjang. Ya, lebih panjang. Nah, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku zira'an, ya, 2 kali lipat tangannya, maka aku akan mendekatkan diri sepanjang 2 tangan jika direntangkan. Tuh, sepanjang 2 tangan jika direntangkan, artinya lebih panjang lagi, ya. Nah, apabila seorang hamba datang kepadaku yamsi, dengan berjalan, hanya istilah saja, berjalan pelan, ibadahnya santai-santai aja, maka aku akan mendatanginya itu harwalatan, ya, dengan berlari-lari kecil, ya. Nah, ini artinya hadis ini menggambarkan satu bentuk perjuangan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara apapun seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan membalas dengan balasan yang lebih lagi, ya. Makanya kalau kita punya amal sedikit, ya, tingkatin amal kita. Kalaupun kita nggak bisa banyak, sedikit nggak apa-apa, nanti Allah akan balas. Ya, bayangkan kebaikan yang kita berikan walaupun sedikit, itu akan dibalas oleh Allah bi asyri amsaliha, 10 kali lipat. Tuh, 10 kali lipat. Contoh dalam Al-Qur'an, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabit. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
sama seperti satu habbah, satu biji. Ya, satu biji itu akan tumbuh sab'a sanabil, menjadi 7 batang. Tuh, dari satu biji yang kita tanam akan tumbuh menjadi 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap batang itu ada 100 biji. Nah, kalau setiap batang ada 100 biji, sementara batangnya ada 7, jadi berapa? 700. Itu balasan kebaikan yang kita berikan kepada siapapun saja, orang-orang yang membutuhkan atau kepada masjid dan lain sebagainya. Nah, itu balasan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Ya, makanya kalau kita punya uang, punya duit, nah kita amalkan dalam bentuk sedekah, nafkah, ataupun infak, ataupun dalam bentuk wakaf. Ya, kalau wakaf itu yang termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Ya, ketika kita membelikan karpet untuk masjid, nah, kemudian karpet itu dipakai terus buat ibadah kepada Allah, maka wakaf yang kita berikan itu menjadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang akan terus mengalir pahala buat orang tua kita. Kita wakaf Al-Quran, baik di masjid, ya, atau di musala, atau apapun bentuk wakaf yang kita berikan, nah itu akan bermanfaat buat kita dan orang-orang yang kita niatkan. Kemarin waktu saya umroh, di sana ada wakaf Quran. Wakaf Quran yang diserahkan wakaf Quran itu di Masjid Nabawi. Ada juga yang di Masjidil Haram. Ya, harga Qurannya kurang lebih 40 real. Nah, diwakafin. Nah, kita taruh di situ. Ya, itu dibaca oleh orang-orang yang umroh atau orang-orang yang haji. Masya Allah, pahalanya banyak. Makanya kemarin pada saat saya umumkan siapa di antara jamaah yang mau wakaf Quran, termasuk sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal, atau buat bekal kita nanti di akhirat. Nah, itu wakafkan Al-Quran. Alhamdulillah, satu orang ada yang 5, ada yang 10, ada yang 7 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan adanya sedekah jariyah. Ya, tapi bukan cuma pahala yang ngalir aja, ada juga dosa yang mengalir. Yang dikatakan dosa jariyah. Hati-hati, ya. Hati-hati, dosa jariyah itu contohnya apa? Contohnya kalau kita, maaf nih, misalnya kita melihat film porno di handphone, kita dapat kiriman dari teman kita, terus kita nge-share lagi ke teman nge-share lagi, teman nge-share lagi. Nah, orang yang pertama ya nge-share, kemudian orang yang kedua, yang ketiga dan seterusnya nge-share lagi, maka orang itu akan mendapatkan dosa jariyah. Tuh bahayanya. Atau berita-berita hoak, berita-berita fitnah, ya, tentang kondisi negara, ada fitnah ini, fitnah disebarin. Dia tahu kalau itu fitnah, tapi dia sebarkan, maka berarti dia sudah menyebarkan dosa jariyah buat dirinya. Ya, hati-hati. Jadi ada sedekah jariyah, ada juga dosa jariyah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Ya, barang siapa yang memberi contoh yang baik, walaupun Nabi nggak pernah ngerjain, tapi contohnya itu adalah contoh yang baik, maka baginya pahala, dan terus dia akan mendapatkan pahala dari yang dia kerjakan kebaikan tersebut, dicontoh oleh orang lain dan terus menerus, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, "Waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha." Ini hati-hati, ya. Barang siapa yang melakukan kejahatan, ya, sekecil apapun kejahatan itu, kemudian dicontoh oleh orang, dicontoh lagi dan diikuti terus menerus, maka orang yang pertama melakukannya, dia akan mendapatkan dosa yang terus mengalir dari orang-orang yang mengerjakan. Itu namanya dosa jariyah. Jadi ada sedekah jariyah, juga ada dosa jariyah. Makanya bahayanya nonton film-film, maaf ya, film-film blue, film-film porno. Bahayanya apa? Salah satunya amalan-amalan kita hilang.
Bahkan dalam kitab dijelaskan orang yang suka nonton film porno itu hafalannya Quran. Hafalan Quran itu bisa cepat hilang. Ya, jadi kalau kita udah banyak hafalan Al-Qur'an, jangan sampai kita disusupi dengan film-film porno. Nah, yang saya takutin kalau sering nonton film porno, ame rakyatnya jadi lupa ntar. Ya, ame rakyatnya jadi lupa. Kenapa? Karena kebanyakan nonton film porno. Ini bahayanya itu, ya, bahayanya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, as-salisu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragu rawahul Bukhari. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini nama aslinya adalah Abdullah. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan, ada Abadillah. Abadillah itu nama-nama Abdullah yang nama Abdullahnya nggak disebut. Ya, jadi yang disebut nama bapaknya Ibnu Abbas, An Ibni Abbas, An Ibni Umar, ya, An Ibni Amr bin Al-As, An Ibni Mas'ud. Tuh, nama Abdullahnya disebut padahal namanya Abdullah. Kalau mau disebut An Abdullah Ibni Mas'ud, An Abdullah Ibni Abbas, An Abdullah Ibni Umar, An Abdullah Ibni Amr Al-As. Kalau mau disebut, tapi nggak disebut. Kenapa? Karena kebanyakan nama Abdullah nggak disebut, tapi yang disebut adalah nama bapaknya. Jadi An Ibni Abbas dari anaknya Abbas. Siapa anaknya Abbas? Abdullah. Siapa Abbas ini? Abbas ini paman Nabi. Berarti Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga termasuk sahabat yang udah didoain sama Nabi nih. Doa Nabi luar biasa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah Ibnu Abbas ini orang yang faqih, orang yang ahli agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang ta'wil. Artinya tentang tafsir Quran, takwil macam-macam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ya menjuluki Abdullah Ibnu Abbas itu adalah turjumanil Quran, penterjemahnya Al-Quran. Bahkan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an juga banyak belajar dari Abdullah Ibnu Abbas. Jadi berkah doa Nabi, Abdullah Ibnu Abbas ini menjadi seorang faqih, seorang ulama yang ahli, ya. Itu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau tadi radhiyallahu anhu satu orang, kalau ini radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kalau tadi radhiyallahu anhu khusus cuman Anas bin Malik saja, karena bapaknya belum Islam. Jadi Anasnya saja yang didoain, semoga Allah ridhoi Anas. Kalau di sini enggak, dua-duanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridhoi keduanya. Siapa keduanya? Yang pertama Abdullah, yang kedua bapaknya Abbas. Jadi bapak Abdullah dan Abbas, ya, seperti An Abdullah Ibni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau bapaknya udah meninggal juga, maka bapaknya disebut. Jadi radhiyallahu anhuma pakai huma, domir huma. Kalau sendiri enggak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, enggak anhuma. Kenapa? Karena dia sendiri, bapaknya belum Islam, begitu, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang manusia banyak tertipu dengan dua nikmat tersebut. Manusia banyak dilalaikan dengan dua nikmat tersebut, ya. Apa itu? As-sihhatu, yaitu kesehatan, wal faragu, dan nikmat kesempatan atau kosong. Ya, banyak orang di saat sehat dia lupa sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entar begitu sakit baru dah, ya Allah, lu mah enak ya, badan lu sehat. Nah, dulu waktu sakit kemana aja? Waktu sehat kemana aja? Nah, itu banyak orang yang di saat dia sehat, ya, dia nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia sakit baru dia mengeluh.
Banyak orang yang di saat punya waktu luang untuk mengaji, punya waktu luang untuk ibadah, tapi dia nggak gunakan. Setelah itu berlalu semua, baru ada penyesalan. Makanya lan tarji'al ayyamul lati madat, bahwa hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Masa muda kita nggak bisa kembali lagi. Ya, tinggal kita menunggu masa akhir hayat kita. Kapan? Itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang kepada kita, ya. Jadi kita nggak tahu. Kalau soal rezeki, hari ini kita nggak dapat rezeki, besok masih bisa kita cari rezeki. Tapi kalau waktu yang hari ini kita nggak gunakan, besok nggak bakal ketemu lagi. Nggak bakal ketemu lagi, udah berlalu. Ya. Kalau rezeki yang hari ini kita cari belum dapat, mungkin besok baru dapat. Tapi kalau waktu yang sudah Allah kasih kesempatan tersebut tapi kita tidak manfaatkan, jangan harap besok bisa ketemu lagi sama hari tersebut. Nah, disitulah as-sihhatu yang banyak orang terlena, wal faragu, ya, waktu yang luang, kesempatan juga banyak yang orang sama sekali tertipu dengannya. Di waktu sehat poya-poya, banyak duit kesana kemari, ya, jalanannya bukan jalan-jalan yang dianjurkan dalam agama. Kalau ada perjalanan yang dianjurkan dalam agama itu kan ar-rihal. Itu ada 3. La tushaddur rihal illa li salasati masajid. Bahwa tidak dianjurkan seseorang untuk melakukan perjalanan kecuali terhadap 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, itu artinya apa? Kita disuruh jalan-jalannya bukan jalan-jalan ke Cina, ya, ke Singapura, bukan, tapi umroh, ibadah haji. Nah, kemudian kita ke Baitul Maqdis, yang pahala ibadah di sana juga walaupun 2 rakaat pahalanya 500. Ya, 500 pahalanya. Masjid Nabawi pahalanya 1000. Masjidil Haram kita pahalanya 100.000. Nah, di situ 3 tempat yang dianjurkan kita untuk menjalankan rihal, perjalanan. Nah, kan banyak orang yang di saat sehat, duitnya banyak, wah, jalan-jalannya ke negara-negara yang nggak membawa dia semangat untuk ibadah. Tidak membawa dia ke Thailand, ke Singapura, yang nggak ada nikmat ibadahnya, cuma sekedar jalan-jalan. Ntar begitu udah tua, udah tinggal payahnya doang, baru ngeliat orang, lu mau enak, ya, badan lu masih sehat, masih bisa ke masjid. Dulu kemana aja? Dulu kemana aja waktu masih sehat? Makanya banyak orang tertipu dengan kesehatan badannya, dia tidak pergunakan dengan baik. Kemudian al-faragh, waktu kosong, waktu luang, yang seharusnya kita manfaatkan untuk ibadah, untuk ngaji, malam bangun kita tahajud, ya, dipakai buat begadang, cuman ngobrol doang, ngopi sama temennya sambil ngerokok, ya, ngegibah dan lain sebagainya. Coba kalau diisi dengan tahajud, diisi dengan baca Al-Quran, ya, waktu kosong kita manfaatkan untuk ngaji. Nah, itu banyak orang yang tidak menggunakan kesempatan tersebut, ya. Ini 2 hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berupaya melakukan mujahadah, berjuang sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, ya, Allah kabulkan. Dan Bapak Ibu mungkin yang ingin melaksanakan umrah atau haji, mudah-mudahan cepat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana ilmuka kafin anis su'al. Ikfina bihaqqil fatihah su'ala. Wa karamuka kafin anil maqal. Akrimna bihaqqil fatihah maqala. Wa hassil ma fi dhamaina bihaqqil fatihah.
ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.